sekalian, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, oke. Baik, kembali lagi kita pada pagi ini bertemu dalam ibadah Senin 18 Januari 2021 bersama Miss Eva, Pak Franky, Pak Bobi, Miss Nana, dan juga kita akan diiringi musik oleh Pak Ones. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian segala puji syukur. Ayo kita semua tepuk tangan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah Tuhan di minggu yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat menghirup udara yang segar pada pagi ini ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan sebelum kami memulai kegiatan kami ya Tuhan di minggu ini ya Bapa, kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan Yesus sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Baik. Anak-anak sekalian, mengawali ibadah kita pada pagi ini, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari teman kita, salah seorang anak yang mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita,
anak kelas 6A. Shalom, nama saya Sandra. Saya adalah siswi yang bersekolah di SD Kristen Citra Bangsa kelas 6A. Dan hari ini saya akan berbagi cerita menarik yang berjudul Kisah 3 Pohon. Inilah kisah 3 batang pohon yang tumbuh bersama dalam hutan, dan suatu hari ketiganya saling berbagi harapan dan impian. Pohon pertama berkata, "Kelak aku akan menjadi sebuah peti harta karun. Aku akan dipenuhi emas, perak, dan berbagai macam perbatu permata, dan semua orang akan terpesona oleh keindahannya." Pohon kedua berkata, "Suatu hari kelak aku akan menjadi sebuah kapal yang besar dan akan mengangkut raja-raja dan berlayar menuju ujung-ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kokoh dan setiap orang akan merasa nyaman berada dalam naunganku." Akhirnya pohon ketiga berkata, "Aku akan tumbuh besar menjadi pohon yang paling tinggi menjulang di hutan di puncak bukit. Orang-orang akan terpesona melihat keindahanku dan berpikir betapa dekatnya aku dengan surga dan Tuhan. Aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa dan orang tak akan pernah melupakan keberadaanku." Beberapa tahun berlalu sejak mereka berdoa agar impian masing-masing terkabul. Kemudian datanglah sekelompok penambang pohon dan menebang ketiga pohon tersebut. Pohon pertama dibawa ke seorang tukang kayu. Ia sangat senang sebab sangkanya ia akan dibuat menjadi peti harta karun yang elok. Tetapi doanya tampak sia-sia sebab si tukang kayu menjadikannya kotak tempat menaruh makanan ternak. Setelah dipenuhi jerami, ia ditempatkan di sebuah kandang hewan. Pohon kedua dibawa ke sebuah galangan kapal. Sangkanya doanya menjadi kenyataan, tetapi ia dipotong-potong dan dijadikan sebuah perahu nelayan kecil. Berakhir sudah impiannya untuk menjadi sebuah kapal besar yang mengangkut raja-raja dan berlayar ke ujung-ujung dunia. Pohon ketiga dipotong menjadi potongan-potongan kayu besar dan dionggokkan begitu saja dalam sebuah gudang gelap. Tahun berganti tahun, ketiga pohon sudah melupakan impian mereka. Hingga suatu hari, sepasang suami istri tiba di kandang. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan membaringkannya di atas tumpukan jerami dalam palungan ternak yang dibuat dari pohon pertama. Orang-orang menyembah sang bayi. Pohon pertama pun sadar bahwa di dalamnya ditempatkan harta terbesar sepanjang masa. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok laki-laki naik ke atas sebuah perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua. Di tengah danau, badai besar menerjang dan pohon kedua berpikir bahwa ia tidak cukup kuat melindungi mereka yang berada di dalam naungannya. Tetapi seorang dari antara mereka berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan badai pun sekonyong-konyong reda. Sadarlah si pohon kedua bahwa ia telah mengangkut raja di atas segala raja. Setelah bertahun-tahun dibiarkan tergolek dalam gelap, orang mengambil pohon ketiga. Ia dipanggul sepanjang jalan, sementara orang menganiayanya serta mencemooh laki-laki yang memanggulnya. Akhirnya tibalah mereka di puncak di sebuah bukit. Orang-orang menyalibkan laki-laki itu pada balok kayunya hingga ia wafat di sana, di puncak bukit. Pohon ketiga paham bahwa ia begitu dekat dengan Yesus, Tuhan, dan surga. Nah, teman-teman, ketika keadaan tidak seperti yang apa yang kita inginkan, ketahuilah Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita. Jika kita percaya dan tetap setia padanya, Ia akan melimpahkan rahmat-rahmat terbesar atas hidup kita. Semoga sharing ini bermanfaat untuk kita semua. God bless you. Nah, itu tadi kesaksian dari teman kita, kakak kelas kita dari kelas 6A, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah, mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Agung. Sebelumnya kita puji Tuhan dengan sama-sama kita menyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yeah.
berjumpa kembali di ibadah Senin di pagi hari ini. Pak, senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama. Walaupun kita terpisah, tapi kita bisa saling tatap muka secara online. Nah, sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kehidupan yang masih Engkau limpahkan kepada kami sampai dengan saat hari ini. Kami tahu bahwa ada banyak sekali kejadian di sekeliling kami yang sangat meresahkan kami, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau yang menguasai segala hal di dunia ini. Karena itu kami tetap berdoa Tuhan, kami mohon kesehatan dan keselamatan. Tuhan berkati dan lindungi kami, agar kami terhindar dari pandemi COVID ini. Sekarang ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan berkati dan berikan hikmat kepada kami, agar kami dapat pada saat membaca dan merenungkan, kami mengerti maksud firman Tuhan untuk kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami doa dan sembahyang kami Bapa, ampuni dosa dan segala pelanggaran kami, hanya demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, yang menjadi firman Tuhan untuk kita di pagi ini, Pak, ambil dari Amsal pasal 10 ayatnya yang pertama. Silahkan kalian membuka Alkitab kalian masing-masing dan mencari kitab Amsal pasal 10 ayat yang pertama. Jika sudah menemukan, Pak akan membacakannya untuk kita semua ya. Amsal pasal 10 ayat 1. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Nah, itulah firman Tuhan yang datang kepada kita di pagi hari ini. Firman Tuhan ini, bagian Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Siapa itu Raja Salomo? Raja Salomo itu adalah anak dari Raja Daud. Jadi dia itu raja ketiga Israel. Raja pertamanya adalah Saul, kemudian raja kedua dari Israel itu adalah Raja Daud, lalu yang ketiga adalah Salomo. Salomo ini merupakan raja yang menggantikan ayahnya Raja Daud. Nah, kalau Daud ayahnya, siapa ibunya? Ibu dari Raja Salomo ini adalah Ratu Betsheba. Nah, itulah tentang Salomo. Ada satu fakta lain tentang Salomo, yaitu Alkitab mencatat bahwa sebelum Salomo tidak pernah ada orang yang sebijaksana dia. Bahkan setelah Salomo pun tidak akan pernah ada lagi orang yang lebih bijaksana dari Salomo. Itu berarti apa? Itu berarti Raja Salomo ini adalah manusia yang paling bijaksana. Nah, ini kan muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah Salomo lebih bijaksana dari Tuhan Yesus? Nah, Pak mau sampaikan kepada kalian ya, bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya manusia, tetapi dia juga adalah Tuhan. Nah, Salomo hanya dikatakan sebagai manusia paling bijaksana. Kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus, maka kalian harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada di level yang berbeda dengan Salomo. Salomo itu hanya manusia saja, sedangkan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan adalah manusia. Kita tidak bisa memisahkan ketuhanannya dan juga kemanusiaannya. Jadi kita tidak bisa membandingkan Raja Salomo dengan Tuhan Yesus ya. Oke, kita kembali ke firman Tuhan tadi. Di sini Raja Salomo berkata, anak yang bijak itu mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal itu mendatangkan kedukaan di hati ibunya. Nah, tentu kalian pernah mendengar dalam kehidupan sehari-hari, mungkin melalui sinetron, atau ada orang-orang di sekitar kalian yang mengeluarkan bahasa seperti ini. Ayah dan ibu tidak ingin mempunyai anak kalau anaknya seperti kamu. Atau mungkin ada yang berkata, saudara-saudaranya lah yang lain itu gampang sekali diurus, mereka sangat penurut, tetapi yang satu ini bandel sekali. Nah, kalau sampai orang tua kalian mengeluarkan kalimat seperti itu, maka kita sudah menjadi duka di hati mereka. Kita tidak menjadi anak-anak yang membanggakan mereka. Nah, apakah itu yang ingin kalian pilih di dalam jalan hidup kalian? Menjadi anak-anak yang sangat mendukakan hati orang tua? Pak rasa tidak ada anak siapapun di dunia ini yang memilih jalan seperti itu. Tentu kita semua sangat ingin, bahkan orang pertama yang kita ingin bahagiakan di dalam kehidupan kita tentu adalah orang tua kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memperbarui diri kita dan menjadi anak yang sangat bijaksana di mata orang tua, bahkan yang mendatangkan kebanggaan di hati mereka? Nah, Pak mau mengingatkan kalian
bahwa kita manusia itu sangat mampu untuk belajar. Tuhan memberikan kita kesempatan itu untuk bisa belajar. Coba kalian pikirkan, bagaimana sampai sekarang kita bisa berjalan dan bahkan berlari. Tentu semua itu tidak kita dapatkan begitu saja, tetapi kita melalui proses belajar. Nah, dari kita mulai merangkak, kemudian kita belajar berdiri, kemudian kita belajar berjalan, dan akhirnya kita punya kaki yang cukup kuat untuk kita mulai berlari. Itu membuktikan bahwa kita bisa mengubah keadaan diri kita sekarang menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kuncinya satu, kita tidak menyerah pada keadaan kita sekarang. Kita harus berani keluar dari sesuatu yang kita anggap, oh ini sangat nyaman, menjadi diri saya yang sekarang ini sungguh terasa sangat nyaman. Kita harus keluar, berani keluar dari situ, berani berproses, berani belajar, maka hal-hal yang baik itu akan datang ke dalam kehidupan kita, asal kita patuh terhadap prosesnya. Nah, Pak juga mau sampaikan kepada kalian, kenapa ya sampai di dalam Amsal ini Raja Salomo itu bisa membagi menjadi dua. Ada anak yang dia bilang anak yang baik, yang merupakan kebanggaan di hati orang tuanya, tapi juga ada anak yang dikatakan bebal atau yang mendatangkan kedukaan di hati orang tuanya. Kenapa sih kok bisa ada kelompok anak yang baik, bisa ada kelompok anak yang tidak baik? Itu semua karena yang Pak sampaikan tadi, proses belajar. Anak-anak yang baik itu tentu dibentuk oleh lingkungan-lingkungan yang baik. Jadi mereka bertumbuh itu melihat contoh yang baik dari orang tua, melihat contoh yang baik dari lingkungan sekitarnya, sehingga mereka juga memiliki panutan yang baik dan akhirnya menjadi anak-anak yang sangat bijaksana, anak-anak yang menjadi kebanggaan di hati orang tuanya. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang bebal? Tentu prosesnya sama, yaitu mereka juga belajar dari lingkungan sekitar mereka. Jika mereka bertumbuh dengan orang-orang yang tidak suka beribadah, yang selalu mencaci dan memaki, ya itu akan membawa mereka ke dalam proses yang salah juga. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menjadi anak-anak yang bebal tadi. Jadi kita ini bisa memproses dan dari pelajaran-pelajaran yang ada di kehidupan di sekitar kita, kita melihat contoh, kemudian kita menerapkannya. Nah, lalu apakah itu menjadi tidak mungkin lagi untuk kita bisa berubah? Tidak. Tentu saja untuk bisa berubah ada banyak sekali caranya. Dan di dunia ini pun, kalau kalian mau mencari, ada banyak sekali nasihat tentang bagaimana cara menjadi anak yang bijak. Tetapi dari semua nasihat yang ada itu, hanya satu nasihat yang Pak sarankan untuk kalian, yaitu ini, Alkitab. Alkitab ini adalah nasihat terbaik untuk semua masalah hidupmu. Kalau Alkitab merupakan nasihat yang terbaik, maka Alkitab juga mampu mengubah dirimu yang sekarang mungkin merupakan anak-anak yang selalu melawan orang tua, yang tidak rajin membantu orang tua. Alkitab bisa mengubah kalian menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang baik, dan akhirnya kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, orang kalau sudah takut akan Tuhan, tentu dia akan menampilkan buah-buah yang baik. Alkitab bilang apa? Bagaimana kita mengetahui seseorang itu anak Tuhan atau bukan? Ya, kita melihat dari buah-buahnya. Apa itu buah-buah? Buah-buah itu adalah perilaku kehidupannya yang dia tampilkan setiap hari. Kalau ia membaca Alkitab tapi dia masih maki-maki, oh berarti dia bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu pasti menampilkan hal-hal yang baik. Jadi sekali lagi, bacalah Alkitab, karena dari sanalah ada nasihat terbaik untukmu supaya kamu bisa berubah menjadi anak-anak yang baik. Ingat, jadilah anak-anak yang baik, karena dengan begitu kalian bisa membanggakan hati orang tua kalian. Pak ingin memberitahukan kepada kalian juga bahwa orang tua itu adalah Allah kedua atau Allah di dunia. Jadi hormatilah mereka, maka umurmu itu akan lanjut di tanah yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Nah, itu saja yang bisa Pak sampaikan. Silakan semangat untuk berproses, dan Pak yakin jika kalian mengikuti prosesnya dengan benar, membaca Alkitab setiap hari, mengikuti renungan pagi yang diberikan setiap hari, mengikuti ibadah Senin, maka kalian akan berubah menjadi anak-anak yang bijak. Demikianlah perenungan firman Tuhan untuk kita di pagi ini. Sekarang Pak akan sampaikan ayat hafalan untuk kalian di esok hari. Ayat hafalan terambil dari Amsal pasal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga,
Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami sudah beribadah bersama walaupun kami beribadah secara online. Kami percaya Tuhan walaupun kami terpisah-pisah, tetapi Roh Kudus itu sudah turun menolong kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya demi Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa itu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah anak-anak, itu tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Agung. Mari kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Pak Agung. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Agung. God bless you. Baik, dan sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita menyanyikan pujian Aku Diberkati. Kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan, berkati sehingga persembahan kami boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Oke baik anak-anak, kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi yang indah ini. Mari sama-sama kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan melakukan pujian How Great Thou Art.
Tuhan memberkati kami ya Tuhan Yesus, dan kami membawa minggu ini setiap KBM yang akan terjadi pada minggu ini. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami mendoakan untuk anak-anak semua ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami, berikan semangat kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka dalam mengikuti KBM secara online mereka tetap penuh semangat ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi orang tua biar ada kerjasama yang baik, dan juga kami berdoa bagi sekolah kami ya Tuhan Yesus, berkati sekolah kami selalu ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Ya anak sekalian, sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.